Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Ayudia. Nomor pokok mahasiswa saya adalah 200101014. Kelas A Keperawatan Reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologis lidah. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang pengertian lidah itu sendiri. Lidah adalah salah satu dari 5 alat indera yang dimiliki oleh manusia. Lidah merupakan salah satu bagian dari tubuh kita yang sangat sensitif dan memiliki fungsi sebagai pengecap rasa, sebagai alat pengecap rasa dan organ yang kita gunakan untuk membolak-balikkan makanan ketika mengunyah. Lidah juga memiliki fungsi sebagai pembersih gigi dan mulut alami. Lidah terdiri atas otot-otot rangka. Otot-otot dalam lidah ini disebut sebagai otot-otot lurik. Otot lurik adalah otot yang digunakan untuk penggerak. Selain itu, otot lurik lidah juga terbuat dari membran-membran mukosa. Saat masih bayi dalam kandungan, lidah sudah terbentuk sejak embrionya berusia 4 minggu kehamilan. Tak hanya manusia, makhluk vertebrata lain pada umumnya juga memiliki lidah. Lidah manusia terdiri atas 2 bagian lidah, yaitu bagian anterior dan bagian posterior. Bagian anterior adalah bagian yang terlihat pada terletak di depan. 2/3 bagian dari panjang lidah kita merupakan bagian anterior. Puncak anterior lidah berciri sempit dan tipis dan mengarah ke depan. Sedangkan bagian posterior merupakan bagian lidah yang paling dekat dengan tenggorokan, mengisi 1/3 bagian dari sepanjang keseluruhan lidah kita. Bagian posterior tubuh dengan tulang hyoid oleh otot-otot hyoglosi dan genioglossus serta membran hyoglossal. Tulang hyoid disebut juga sebagai tulang lingual, berbentuk seperti sepatu kuda. Tulang ini pada umumnya bisa ditemukan pada mamalia dan kemungkinan lidah memiliki pergerakan yang luas. Keadaan tulang hyoid dan otot genioglossi membuat lidah bisa menjulur. Yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai anatomi lidah dan fungsinya. Yang pertama, papila. Permukaan lidah memiliki tekstur karena adanya tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Ada 3 jenis papila lidah, yaitu yang pertama, papila filiformis merupakan papila yang berada di dorsum linguae atau punggung lidah dan bentuknya serupa benang halus, atau fili berarti benang. Yang selanjutnya, papila circumvallata, yaitu papila yang berbentuk bulat, atau circum berarti bulat, dan tersusun membentuk huruf V di bagian belakang lidah. Yang selanjutnya, papila fungiformis, sesuai dengan namanya, berbentuk seperti jamur atau fungi berarti jamur dan berada di bagian depan lidah. Terdapat satu jenis papila yang tidak dimiliki oleh manusia, yaitu papila foliata. Papila foliata hanya ditemukan pada hewan pengerat. Pada papila terdapat taste bud atau tunas pengecap yang membantu kita dalam mengidentifikasi rasa yang berbeda-beda pada makanan. Saat kita mengunyah makanan, ada bagian dari makanan tersebut yang melarut dalam saf atau air liur, dan kotak mata dengan taste bud yang kemudian merangsang impuls syaraf yang disebut dengan mikrofili. Mikrofili adalah serabut syaraf yang membawa pesan dari lidah ke bagian otak. Otaklah kemudian yang mempersepsikan rasa. Papila circumvalla dan fungsi formis adalah papila yang
peran utama dalam mengidentifikasi rasa, sedangkan papilla filiform memiliki tugas untuk mencengkram makanan. Yang selanjutnya atau yang kedua ada sulcum terminalis. Sulcum terminalis memiliki bentuk seperti huruf V dan merupakan bagian lidah yang memisahkan anterior dan posterior lidah. Permukaan anterior terdiri atas puncak dan ujung lidah, sedangkan posterior terdiri atas akar lidah yang berkaitan dengan tulang hyoid dan syaraf-syaraf glossopharyngeal. Yang ketiga ada tonsil. Tonsil merupakan kumpulan dari jaringan getah bening limfoid yang terletak di dalam rongga mulut. Tonsil memiliki fungsi sebagai penyaring bakteri dan kuman yang masuk ke jalur udara atau alat-alat pernafasan maupun lewat makanan. Berdasarkan letak dalam rongga mulut, tonsil terbagi atas 3 jenis, yaitu tonsil palatina merupakan tonsil yang sering disebut sebagai amandel dan terletak di kiri dan kanan rongga mulut. Yang selanjutnya, tonsil pharyngeals disebut juga dengan adenoid dan terletak di bagian dinding belakang nasofaring. Yang ketiga, tonsil lingualis merupakan tonsil yang terletak pada daerah pintu masuk saluran nafas dan saluran pencernaan. Yang keempat ada frenulum linguae. Frenulum linguae atau frenulum lidah adalah selaput lendir yang letaknya memanjang dari lantai mulut hingga ke garis tengah sisi bawah lidah. Frenulum linguae sebenarnya membatasi pergerakan lidah. Bahkan bagian beberapa orang dengan frenulum linguae lebih pendek mengalami kesulitan berbicara. Fungsi utama dari frenulum lidah adalah untuk menghubungkan lidah dengan lantai mulut dan menjaga agar lidah tetap pada tempatnya di dalam mulut. Yang selanjutnya ada otot-otot lidah. Otot-otot lidah sebagai mana telah dijelaskan di awal bahwa lidah tersusun atas otot-otot rangka dan selaput lendir. Otot-otot pembentuk lidah digolongkan ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama otot ekstrinsik. Otot ekstrinsik memiliki fungsi utama untuk mengubah posisi lidah sehingga memungkinkan untuk melakukan gerak dari sisi ke sisi dan gerakan retraksi. Yang kedua ada otot genioglossus. Otot ini muncul dari mandibula dan membuat lidah dapat menjulur. Otot genioglossus juga dikenal sebagai otot keselamatan atau safety muscle karena merupakan satu-satunya otot lidah yang memiliki gerakan ke depan. Yang ketiga ada otot hyglossus. Otot ini muncul dari tulang hyoid, memiliki fungsi menekan dan meretraksi lidah sehingga punggung lidah lebih cekung. Yang keempat ada otot styloglossus. Otot ini timbul dari proses styloid tulang temporal, membuat kita bisa memanjangkan dan menarik lidah ke belakang lidah. Styloglossus menarik sisi lidah ke atas sehingga membuat cekungan untuk menelan. Yang kelima ada otot palatoglossus. Otot ini muncul aponeurosis palatina, menekan langit-langit lunak. Fungsi palatoglossus adalah untuk mengangkat lidah posterior dan membantu proses inisiasi menelan. Otot ini juga mencegah mengalirnya air liur dari ruang ke depan orofaring dengan membentuk lengkungan palatoglossal. Yang keenam ada otot intrinsik. 4 otot ini intrinsik lidah ada bagian dalam lidah. Otot-otot ini mempengaruhi bentuk lidah dengan memperpanjang dan memperpendek lidah, menggulungkan dan meluruskan puncak dan tepian lidah, serta mendatarkan dan membuat lidah. Otot intrinsik juga berbentuk dalam proses pembicara, menelan, dan makan. Yang ketujuh ada otot
longitudinal superior. Otot ini melintang di permukaan superior lidah di bawah membran mukus, meningkatkan kemampuan untuk menarik lidah serta membolak-balikan ujung lidah. Yang kedelapan ada otot longitudinal inferior. Otot ini melintang sebagian sisi lidah dan bergabung dengan otot styloglossus. Yang kesembilan ada otot vertikal. Otot ini terletak bagian tengah lidah dan bergabung dengan otot longitudinal superior dan otot longitudinal inferior. Yang ke-10 ada otot transversal. Otot ini merupakan otot melintang di tengah lidah dan melekat pada selaput lendir yang ada di sepanjang sisi lidah. Mungkin itu saja penjelasan tentang anatomi fisiologis lidah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.